Hamdan wa syukron lillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Ibu-ibu yang saya cintai yang tergabung di Biah Quraniyah PW Persisri Jawa Barat. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan surat An-Naba, yaitu bagian terakhir, ayat ke-28 sampai ke-40. Sekalipun cuma 3 ayat, tapi pembahasannya lumayan agak panjang. Baiklah, kita akan baca terlebih dahulu seperti biasanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Dalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum adzaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Di ayat ke-38 di sini disebutkan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersap-sap, ya. Jadi bersap-sap berbaris-baris. Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar. Jadi di dalam ayat ini ya, diterangkan di kitab Al-Marogi, innal malaikata ala jalalati aqdarihim. Yakni sesungguhnya para malaikat itu ya diciptakan oleh Allah itu atas keagungan takdir mereka. Jadi ukuran yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu ya ala jalalah, ya itu adalah keagungan. Dalam artian para malaikat suka disebut ibadun mukarramun, adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Terus disebut-sebut itu mereka itu la yasunallah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, ya. Nah, kemudian di sini ditambahkan warafi'i darajatihim. Dan dengan demikian Allah itu menunjukkan bahwa para malaikat itu ditinggikan derajat mereka. Tetapi ketika pada hari itu, kalaupun para malaikat diagungkan sedemikian rupa, tapi pada hari itu la yastati'unahu an yatakallamu fi hadal yaumi. Jadi pada waktu itu malaikat tidak diperkenankan berbicara, sehingga mereka tidak berbicara, tidak mampu untuk berbicara pada hari itu. Kenapa? Ijlalan li rabbihim, karena semata untuk mengagungkan Allah, bahwa inilah hari kiamat, bahwa inilah hari hisaban. Semua makhluknya tidak bisa berkata apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa untuk keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hanya Allah. Makanya kalau kita ingat ke ayat yang lain ya, Maliki yaumiddin, Allah itu pemilik
kekuasaan pada hari itu. Bisa juga diartikan Allah itu yang merajai hari pembalasan. Jadi siapapun, apapun, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Illa idza adina lahum rabbuhum, kecuali ketika Tuhan mereka mengizinkannya. Maka ketika mengizinkan, maka para malaikat atau siapapun berkata pada hari itu, tidak ada perkataan yang bohong, tidak ada perkataan yang menipu, tapi yang ada pada waktu itu waqalu qaulan sidqan wa shawaban. Mereka pasti akan berkata-kata dengan sidik. Sidqon itu adalah jujur, wa shawaban dan benar, ya. Bahkan di ayat yang lain, karena Allah tidak percaya lagi kepada manusia yang suka berbohong, maka sengaja Allah mengunci mulut-mulut mereka itu, biarkan yang berkata-kata adalah tangan dan kaki-kaki mereka, ya. Maka di artinya tadi adalah yang ini arti yang tadi, ya. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersab-sab, berbaris-baris, ya. Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. Nah, itu yang terjadi pada hari kiamat atau hari pembalasan. Dan kemudian ada tambahannya di bawah, wa fil ayati dilalatun. Dan di dalam ayat itu ada petunjuk ala annahum ma'a qurbihim min rabbihim la yastati'u ahadun minhum an yashfa'a li ahadin aw yatluba manhatan illa ba'da an ya'dana lahu rabbuhu. Nah, pada waktu itu sedekat apapun gitu, sedekat apapun hambanya kepada Allah, ya, tetap jika tidak diizinkan maka tidak ada seorang pun yang bisa melakukan sesuatu, bahkan juga memberi syafaat atau memberi pertolongan kepada seseorang atau meminta satu pemberian. Itu tidak bisa, tidak terjadi illa ba'da an ya'dana lahu rabbuhu, kecuali sesudah Tuhannya mengizinkan baginya. Nah, itu yang terjadi. Maka sebelum terjadi hal itu, tentunya kita berpikir sekarang. Jadi kita tidak bisa berkuasa pada hari itu. Makanya ketika Allah memerintahkan, ketika Allah melarang, perhatikan itu benar-benar. Dan kita melakukannya adalah di dunia. Semasa Allah mengizinkan untuk kita, mengizinkan berkata-kata, mengizinkan melakukan sesuatu. Dan ketika orang-orang atau siapapun yang diperintah oleh Allah terlambat melakukan apa yang diperintahkan, terlambat menghentikan apa yang dilarang, maka terjadilah kemelut yang sangat panjang di hari pembalasan tersebut, begitu, ya. Maka di sini disebutkan dalikal yaumul haqq, ya. Dalikal yaumul haqq faman sya'at takhoda ila rabbihi ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Jadi dikembalikan kepada manusia, ya, terutama kita yang masih dihidupkan, kita yang masih diizinkan di dunia ini untuk melakukan apapun, maka pertimbangkanlah. Maka aturlah sedemikian rupa, jangan sampai merasa menyesal ketika sampai kepada hari pembalasan. Terlebih kepada orang-orang yang tidak mempercayai, tidak meyakini tentang hari kebangkitan itu, yang berkali-kali kita mendengar penjelasannya di surat An-Naba ini. Lebih jelasnya di ayat ini, ya, kita akan artikan dulu. Dalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Nah, di sini dijelaskan dalikal yaumu mutahaqqaqun, ya. Dalikal yaumu mutahaqqaqun, yakni bahwa hari itu adalah hari yang sebenarnya terjadi, ya. La raiba fihi wala mafirra minhu. Tidak ada keraguan padanya. Jadi orang-orang yang dulu meragukan bahwa hari itu tidak akan ada, pada waktu itu disaksikan dengan mata kepala sendiri dan tidak meragukan lagi bahwa benar-benar hari itu ada. Maka pada hari itu ditanyalah manusia itu dari segala sesuatu yang dilakukan semasa hidup di dunia. Nah, ketika ada seseorang menyesal dan merasa takut tentang hari itu, kemudian pasti mereka
Banyak kan yang meminta kembali lagi ke dunia. Tapi di sini wala mafirro minhu, tidak ada tempat untuk lari di situ ya. Jadi orang yang sudah sampai kepada alam itu, maka dia tidak bisa lari, tidak bisa menghindar, bahkan tidak bisa menutupi kesalahannya. Allah bongkar semuanya pada waktu itu. Wa annahu yaumun tubla fihi sarairu tuh. Dan pada hari itu adalah memang yaumun, satu hari. Tubla itu adalah diakhiri fihi sarairu. Jadi semua rahasia itu diakhiri. Dalam artian ya, dulu itu orang bisa tidak tahu tentang apa yang kita lakukan ya. Semasa di dunia kan ada kalanya manusia itu dihormat-hormat ya, disanjung-sanjung, dipuji-puji. Padahal orang-orang yang memuji dan menyanjung itu sebenarnya tidak tahu kebenaran orang tersebut, bahkan mungkin kebalik ya. Di luar orang memuji menyanjung, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang sangat buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa mereka masih dihormati? Karena rahasia keburukannya tidak beritahu kepada yang lain, jadi disembunyikan oleh Allah. Nah, tetapi di hari kiamat, di hari pembalasan, termasuk hari dibangkitkan orang-orang, itu tidak terjadi. Makanya disebut yaumun tubla fihi sarairu. Semua rahasia itu diakhiri. Kata Allah sudah sampai sini tidak ada rahasia lagi, maka dibongkarlah semua ya. Maka orang-orang yang berbuat musyrik diperlihatkan ini. Orang-orang yang musyrik, ini orang-orang penjina, ini orang-orang pemakan riba, ini orang-orang yang dulu suka berkhianat, dan seterusnya dan seterusnya. Watun kasyafu fihi dhamairu tuh ya. Dan dibukalah fihi pada hari itu. Ad-dhamairu itu adalah semua yang disembunyikan dulu. Domir itu kan yang sembunyi. Maka pada waktu itu dibongkar ya, rahasia diakhiri. Dan tidak ada rahasia lagi. Kemudian yang sembunyi-sembunyi itu oleh Allah dibuka dengan jelas, sehingga orang-orang terkejut ya. Yang dirinya pribadi terkejut, yang orang lain juga terkejut, karena apa yang mereka saksikan semasa di dunia bertolak belakang dengan yang dibongkar atau dibuka oleh Allah pada hari itu. Amma ayyamud dunya, adapun hari-hari yang ketika itu ada di dunia, fa ahwalul khalqi fiha maktubatun. Maka keadaan makhluk itu kan dituliskan, segala sesuatunya itu ditulis. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat raqib dan atid untuk menuliskan semua yang dilakukan oleh manusia. Nah, cuma dilakukan saja, kemudian ditulis saja, dan dibongkarnya baru sekarang ya. Nah, kemudian di sini wadoma iruhum ghairu ma'lumatin. Sehingga apa yang disembunyikan oleh mereka ketika hidup di dunia itu tidak diketahui oleh orang-orang ya. Baik itu mungkin di rumahnya sendiri atau di masyarakat atau di komunitas manapun, oleh Allah disembunyikan saja sengaja. Apalagi kepada orang-orang yang tidak yakin tentang hari kebangkitan, maka Allah bongkar semua itu semata-mata untuk ini loh yang tidak kamu dulu yakini, inilah. Maka mereka kan terkejut, dengan sangat terkejutnya. Ada yang berkata, ini gimana sih catatannya kok sampai apik begini, dari yang kecil sampai yang besar itu semuanya ada. Tempat-tempat itu dituliskan, hari dan tanggalnya, jamnya, waktunya sampai detiknya itu dituliskan dengan apik ya, sehingga mereka itu menyadari semuanya. Dan oleh Allah waktu itu diingatkan saja apa yang ditulis di situ, mereka dibikin ingat. Oh iya, saya melakukan ini pada waktu itu. Oh iya, saya melakukan ini pada waktu itu. Padahal ketika di dunia mereka mudah sekali melupakan doa-doa itu ya. Bukan doa dosa. Mereka mudah sekali melupakan dosa-dosa itu, bahkan melupakan Allah, melupakan para malaikat, dan sekaligus melupakan hari pembangkitan itu. Maka akhirnya mereka terus berjalan di dalam kemaksiatannya, dan baru dibongkar ketika mereka sudah ada di hadapan Allah, di mana Allah meminta pertanggungjawaban dari semua itu. Dari ayat yang tadi dirinci ya supaya lebih luas penjelasannya. Nah, faman sya'attakhadha ila rabbihi ma'aba, ya ila rabbihi ma'aba itu. Tadi maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Nah, ini untuk
orang-orang yang masih ada harapan. Siapa kita ya? Kita yang hidup di dunia sekarang, ketika dibacakan ayat ini, maka dia harus tergerak karena tadi kan sudah dijelaskan oleh Allah sedemikian mengerikannya yang terjadi di yaumil akhir. Nah, orang-orang yang mendengar ayat Al-Qur'an, makanya Al-Qur'an itu kan harus dijadikan sahabat, satu waktu didengar ya. Ketika orang membacakannya kita mendengar dengan baik. Satu waktu kita sendiri yang membaca. Membaca saja tidak cukup, kemudian kita melihat tarjamahnya. Tarjamahnya tidak cukup juga, kemudian kita melihat tafsirnya. Maka dengan demikian akan diresaplah ya semua yang kita pahami tentang Al-Quran ini. Nah, ini sebuah tawaran. Kepada siapa? Kepada siapa saja, karena ini ada kata-kata faman ya. Nah, faman sya'a, barang siapa yang ingin atau yang menghendaki. Maka dijelaskannya faman sya'a amila solihan. Barang siapa yang ingin melaksanakan amalan solihan ya, yuqarribuhu min rabbihi, pastilah amalan solihan itu akan mendekatkannya kepada Tuhannya. Jadi artinya makanya berhentilah nih orang-orang yang masih hidup di dunia dan sudah tahu tentang akhir kehidupan manusia di akhirat itu seperti itu. Maka berhentilah amal buruk itu. Hentikan, ganti dengan amal soleh. Karena amal soleh yang kita lakukan itu nantinya yuqarribuhu min rabbihi, akan mendekatkan dia kepada Tuhannya, akan mendekatkan kita kepada Tuhannya. Kemudian wayudnihi min karomatihi wa sawabihi, dan jelas mendekatkan diri kepada Allah, maka pada akhirnya mendekatkan kita juga min karomatihi, kepada kemuliaannya, wa sawabihi, dan pahalanya. Jadi ketika Allah dekat kepada kita, maka Allah siap untuk memberi kemuliaan dan memberi pahala dari apa yang kita lakukan, yaitu dari amal soleh yang tadi. Wa yubaidu bainahu wa baina iqabihi, dan ya pasti ketika Allah mendekati ya dengan kemuliaan, berarti mafhum mukhalafahnya Allah menjauhkan kita dari keburukan. Karena Allah menciptakan dua tempat yang bernama surga dan neraka, maka ketika Allah memasukkan manusia ke surga, berarti menjauhkan manusia dari neraka itu. Makanya kita bertubi-tubi berdoa itu, waqina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Neraka apapun itu, jauhkan ya Allah. Dan kalau kita berdoa ingin dijauhkan dari neraka, berarti sebaliknya kita, ya Allah dekatkan kami ke surga dengan kata-kata, dengan perilaku, dan kemudian masukkan kami ke dalam surga itu, dan surga dalam keabadian. Begitu kan di doa-doa kalau ditambahkan seperti itu. Nah, untuk ayat yang terakhir, finish ya, yang ke-40. Inna anzarnakum azaban qariban yauma yandur yandurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, wahai orang kafir ya, azab yang dekat. Jadi Allah itu sudah memperingatkan kepada orang kafir itu azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah ya. Nah, sebenarnya orang kafir itu juga sudah diberikan bocoran kan tentang apa yang akan terjadi di alam-alam. Yang alam-alam itu bagian dari alam akhirat. Kita tahu kan ada alam kubur, ada alam ba'ats, ada alam mahsyar, ada alam hisab, ada alam jaza, dan ada alam pembalasan yang disebut surga dan neraka. Nah, di situ kan jelas diberikan bocoran, tapi karena kekufuran mereka, ketidakyakinan mereka terhadap hari pembalasan, maka mereka melupakan itu semua ya. Nah, sekarang apa akibatnya? Karena dari mereka itu dari ketidakyakinannya, maka mereka butakan matanya, mereka tulikan telinganya, kemudian mereka sesatkan hatinya. Maka dalam keadaan seperti itu ya, maka akan ada penyesalan yang luar biasa di sini.
sini ya, di mana di akhirat ketika mereka sampai kepada hari itu. Nah, di sini dinyatakan wa inna andzarnakum adzabal qariba ae inna nahdarukum adzaba yaumil qiyamati wa huwa qaribun gitu. Sesungguhnya kami telah menakut-nakuti, bisa diartikan menakut-nakuti, bisa diartikan memberi ancaman, memberi peringatan kepada kamu itu adzaba yaumil qiyamati, yaitu tentang siksaan pada hari kiamat. Wa huwa qaribun, dan itu dekat. Nah, katanya ya, dekat yang dimaksudkan sebagaimana kita ketahui bahwa dunia itu saja dari artinya udah begitu kan, dana yadenu dunia, ada juga dana yadenu dunuan, artinya itu dekat. Jadi cuma sebentar kok hidup di dunia itu, tapi mereka itu menikmatinya itu ya melebihi batas. Jadi karena senang hidup di dunia, mereka berpikirnya, ini aja di dunia, dibikin senang. Sekalipun senangnya itu dengan melakukan kemaksiatan yang banyak kepada Allah, termasuk juga kekufuran mereka. Padahal kalau disebut-sebut kan ada dunia dan akhirat, beda banget di dalam artinya. Kalau al-akhir itu artinya kan yang terakhir, tidak ada lagi kehidupan. Maka disebut-sebut di dalam ayat Al-Quran itu ya, diantaranya yauman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'uddun gitu. Satu hari menurut Tuhanmu di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi gambaran yang sangat jauh ya, perbandingan yang sangat jauh. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bahkan ada yang lebih dari 1000 tahun di situ. Nah, apakah tidak jelas ketika Allah menerangkan itu? Nah, karena mereka lagi-lagi ya dengan kekufurannya, maka mereka anggap angin lalu saja itu. Bahkan sering menyebut bahwa apa yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran, apalagi tentang hari yang akan datang yaitu hari akhirat, maka mereka suka menyebut itu dongeng-dongeng belaka, itu adalah cerita-cerita bohong, kan begitu mereka itu. Karena apa? Karena kekufurannya. Nah, karena sebenarnya ya, ini ada gambaran di ayat yang lain ya. Di ayat yang lain itu ada surat apa coba? Ada surat An-Nazi'at ya. An-Nazi'at surat ke-79 ayat ke-46. Di sini dinyatakannya ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu ya, karena suasananya hebat kan, hari kiamat itu seperti apa ya, mereka ketakutannya karena Allah memperlihatkan situasi ya, suasana yang sangat berbeda dengan yang mereka nikmati semasa lagi dihidupkan di dunia. Maka kiamat dimulai dengan hancurnya alam semesta dan mereka tidak lagi bisa menolak. Ini cerita bohong ya, ini mimpi ya, enggak. Mereka itu sampai menyebutkan malah ini ada apa sih ini? Karena apa ya? Karena ketidakteraturan itu kan di hari kiamat itu apapun yang tidak terjadi Allah memperlihatkannya, kayak gunung-gunung berterbangan gitu ya. Kemudian tanah dibolak-balik gitu, yang di atas menjadi di bawah menjadi di atas. Nah, sehingga mereka itu melihat dengan pasti. Nah, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia. Nah, pada waktu sore atau pagi hari. Ya iya, Allah sadarkan mereka sebentar di dunia itu, emang sebentar tadi ukurannya juga kan, dana yadnu, dekat ya. Dekat kalau dengan jarak, kemudian sebentar kalau dengan waktu. Ya, makanya seperti itu. Dan sebenarnya yang paling lama itu adalah di akhirat dan tidak ada ujungnya karena itu adalah hidup yang terakhir. Maka sifat akhirat itu kholidina fiha. Mereka kekal di sana, mereka kekal di dalamnya ya. Nah, kalau kekal di surga yaitu luar biasa, kenikmatan yang tidak pernah ujungnya, tidak pernah ada ujungnya. Tapi ini di neraka, dan di neraka itu mereka disiksa tidak kepalang tanggung, disiksa oleh Allah dengan siksaan yang sangat luar biasa. Nah, di bagian tengahnya di ayat yang terakhir ada yauma yang durul mar'u ma qaddamat yadah. Jadi pada hari itu mereka melihat ya, melihat apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka dari kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan ya, dan mereka melihat dengan jelas. Lagi-lagi mereka terkejut ya, takut ya. Dan ada penyesalan.
Maka dijelaskan di sini hadal adabul qoribu yauma yandurul mar'u ma sonahu. Ya, di situ dinyatakannya hadal adabul qoribu ini adalah siksaan yang dekat. Yauma yandurul mar'u, yang bisa dilihat oleh seseorang itu masona'ahu fi hayatihil ula, yaitu yang diperbuat olehnya ketika dia hidup di kehidupan yang pertama, maksudnya di dunia ya. Jadi kalau ada fi hayatihil ula, nanti ada fi hayatihil tsaniyah, yaitu apa, kehidupan yang kedua, yaitu akhirat. Mereka melihat itu apa yang diperbuat oleh tangannya minal a'mali, dari amalan-amalan ya. Fa in kana qad amana bi rabbih. Andai saja dulu itu dia beriman kepada Tuhannya, terus wa amila amalal abrori, terus melakukan amal yang baik-baik ya. Fatubalahu, maka sangat beruntung dia itu. Jadi kata-kata tuba itu bisa diartikan alangkah baiknya, alangkah beruntungnya ya. Alangkah bahagianya, bisa diartikan seperti itu. Jadi menunjukkan kepada hal-hal yang baik ya. Nah, lahu baginya wa husna ma'abin, dan kepulangannya kepada Allah juga husna, baik-baik saja. Karena yang dilakukan baik, pulangnya juga jadi baik ya. Tapi apa yang terjadi? Wa in kana qad kadzdzaba bihi. Tapi sejak di dunia dia itu sudah mendustakan bihi, kepada Allah ya. Wa bi rasulihi, dan kepada rasulnya. Karena akibat dari mendustakannya itu, bahkan akhirnya jadi ngepek kemana-mana, dusta, mendustakan hari kiamat, mendustakan hari kebangkitan, mendustakan hari hisaban, maka akhirnya mereka melihat hasilnya buruk. Bagi mereka itu apa? Falahul wailu, maka bagi dia itu adalah kebinasaan. Bahkan kita juga mendengar bahwa neraka itu ada yang dinamakan neraka wail, jadi celaka. Masa sih orang yang masuk ke neraka selamat, yaitu celaka ya. Gambaran dari neraka itu adalah buangan, neraka itu adalah tempat yang menyiksa, karena memang di situ Allah menciptakan berbagai macam siksaan untuk orang-orang yang durhaka. Nah, wa alimul adabi, dan adab itu siksaan yang sangat pedih. Alimul adab, biasanya adabun alim, di sini dibalik alimul adab ya, dijadikan mudhof ilaih. Kalau begitu harusnya dibalik adabun alim. Bisa adabun alim, bisa al-adabul alimu, bisa al-adabil alimi, bisa al-adabal alima sebenarnya kalau disifat mausubkan. Tapi ini di mudhof ilaihkan, maka dibalik, sifatnya dikedepankan, mausubnya diakhirkan. Itu jadi alimul adabi, begitu ya. Nah, maka ada ayat yang terdapat di surat Ali Imran. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayatnya ke-30. Yauma tajidu kullu nafsim ma'amilat min khairim muhdara wa ma'amilat min su' tawaddu lau anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Nah, itu di surat Ali Imran. Jadi sebandingan ya. Jadi menerangkan juga, jadi membenarkan juga bahwa siksaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu sangatlah dahsyat. Nah, untuk bagian yang terakhir sekali dari ayat itu adalah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, itu artinya atau tafsirnya, penjelasannya, wa yaqulul kafiru min syiddati ma yalqa wa min haulin.
Dan ini adalah perkataan orang kafir. Jadi orang kafir itu berkata seperti ini sebuah gambaran min syiddati mayalko, betapa dahsyatnya apa yang mereka ketemukan. Yang mereka temukan itu adalah siksaan yang di luar dugaan, ya. Dulu semasa di dunia mereka tidak berpikir ke arah itu karena yakinnya juga tidak ada. Tapi sekarang ujuk-ujuk diperlihatkan kepada siksaan yang tadi, ya. Jadi ada mayalko min syiddati mayalko, dari apa? Dari kehebatan yang dia temukan. Wamin haulin, dan dari siksaan mayaro yang ia lihat. Jadi siksaannya ya dilihat dengan mata kepala sendiri. Dulu yang didustakan itu. Maka dia berkata dengan penuh pengharapan, penyesalan, ketakutan, dan apalagi. Dia itu berkata, laitani kuntu turoba. Jadi berharapnya andai akan begini akhirnya gitu ya, akan begini akhirnya. Kenapa dulu aku jadi tanah saja begitu ya? Kenapa mesti menjadi manusia kalau begini akhirnya? Sudah dulu jadikanlah aku tanah, katanya begitu ya. Ini adalah perkataan orang yang sangat menyesal ya. Orang yang diberi tanggung jawab tapi tidak melakukan tanggung jawabnya itu ya. Maka di sini disebut yuridu, dia itu punya keinginan laitani lam akun minal mukallifin. Dia punya keinginannya, ya Allah, janganlah aku dijadikan orang yang punya tanggung jawab, yang akan diperiksa seperti ini, katanya. Bal kuntu hajaron, kalau bisa kenapa dulu aku jadikan saja batu, autoroban atau tanah. Layazi alaihi taklifun, maka tidak akan ada tanggung jawab sedikit pun kalau aku menjadi batu dan tanah, katanya. Hatta layu aqobu hadal iqoba, sehingga aku tidak disiksa dengan siksaan yang seperti ini. Nah, itu akhir dari perkataan mereka itu menjadi jelas bahwa penyesalan yang luar biasa itu mereka dapatkan di hari akhir ya. Oleh karenanya kita bisa simpulkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, khususnya adalah mendustakan hari pembalasan, maka dia akan hidup sewenang-wenang di dunia ini, akan mengabaikan apa yang diatur oleh Allah di dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Dan apa yang kita baca dari awal ya, ayat ke-1 sampai ayat ke-40, ini syarat dengan nasihat-nasihat, syarat dengan segala sesuatu yang pasti bermanfaat bagi kita. Oleh karenanya kita siap untuk memperbaiki diri, karena kita sebagai manusia tidak pernah terlepas dari kesalahan-kesalahan itu. Tapi mendengar ya pemaparan di surat An-Naba ini benar-benar menjadikan kita mengerti, memahami bagaimana akhir dari kehidupan kita. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk tetap istiqomah di dalam menjalankan agama Allah ya, dan sampai berakhir kita hidup di dunia dan Allah memanggil kita, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan amal yang memuncak dalam kebaikannya, sehingga kita tidak diperkenankan masuk ke dalam neraka, tapi kita dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surga-surganya yang begitu banyak kenikmatannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang saya cintai, alhamdulillah ya, pergantian waktu sampai 8 kali memindahkan ya. Alhamdulillah akhirnya beres juga surat An-Naba sampai ayat ke-40. Tentu saya sebagai yang ditugaskan untuk menyampaikan ini tentu banyak kekurangan ya, banyak kehilafan, dan juga untuk tim edit mudah-mudahan benar-benar mengedit apa yang salah, apa yang tidak pantas begitu. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan ilmu yang seadanya tentunya akan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan, dan insya Allah kita akan bertemu di surat yang lain ya. Ketika ada tugas lain lagi, insya Allah saya akan menyampaikannya kembali. Demikianlah untuk ibu-ibu yang saya cintai yang tergabung di Bi'ah Qur'aniyah. Mudah-mudahan tetap semangat sehingga kita akan terus menambah ilmu dan wawasan. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.